Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKB, Ruang Kelas Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan soal evaluasi akhir semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari tanggal kelas 4, alokasi waktu 90 menit. Soal pilihan ganda. Soal pertama, antonim dari kata besar adalah A. Tinggi, B. Kecil, C. Lebar, D. Panjang. Jawabannya adalah B. Kecil. Nomor 2, tokoh utama dalam cerita disebut A. Latar, B. Penokohan, C. Alur, D. Pelaku. Jawabannya adalah D. Pelaku. Nomor 3, kata dasar dari bermain adalah A. Main, B. Bermain, C. Permainan, D. Pemain. Jawabannya adalah A. Main. Nomor 4, kata kerja dalam kalimat ibu sedang memasak di dapur adalah A. Ibu, B. Sedang, C. Memasak, D. Dapur. Jawabannya adalah C. Memasak. Nomor 5, sinonim dari ceria adalah A. Muram, B. Gembira, C. Sedih, D. Susah. Jawabannya adalah B. Gembira. Nomor 6, tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya adalah A. Titik, B. Koma, C. Tanda seru, D. Tanda tanya. Jawabannya adalah D. Tanda tanya. Nomor 7, ibu membeli baju, sepatu, dan tas. Kalimat ini menggunakan tanda baca A. Titik 2, B. Titik koma, C. Koma, D. Tanda hubung. Jawabannya adalah C. Koma. Nomor 8, gaya bahasa yang membandingkan dua hal tanpa menggunakan kata pembanding disebut A. Simile, B. Metafora, C. Personifikasi, D. Alegori. Jawabannya adalah B. Metafora. Nomor 9, kalimat yang berisi ajakan disebut A. Kalimat tanya, B. Kalimat perintah, C. Kalimat ajakan, D. Kalimat berita. Jawabannya adalah C. Kalimat ajakan. Nomor 10, latar tempat dalam cerita adalah A. Waktu kejadian, B. Tempat kejadian, C. Alur cerita, D. Penokohan. Jawabannya adalah B. Tempat kejadian. Nomor 11, dalam paragraf kalimat utama biasanya terdapat di A. Awal paragraf, B. Akhir paragraf, C. Tengah paragraf, D. Semuanya benar. Jawabannya adalah A. Awal paragraf. Nomor 12, penggunaan tanda koma yang benar adalah A. Saya pergi ke toko membeli buku dan pensil, B. Saya pergi ke toko membeli buku dan pensil, C. Saya pergi ke toko membeli buku dan pensil, D. Saya pergi ke toko membeli buku dan pensil. Jawabannya adalah B. Saya pergi ke toko membeli buku dan pensil. Kemudian soal nomor 13, lawan kata dari berani adalah A. Penakut, B. Gagah, C. Tangguh, D. Hebat. Jawabannya adalah A. Penakut. Nomor 14, kalimat efektif adalah kalimat yang A. Berbelit-belit, B. Susah dipahami, C. Mudah dipahami, D. Panjang. Jawabannya adalah C. Mudah dipahami. Nomor 15, di sana terdapat banyak bunga yang indah. Kata tanya yang sesuai dengan kalimat di atas adalah A. Di mana, B. Kapan, C. Apa, D. Mengapa. Jawabannya adalah A. Di mana. Nomor 16, kalimat Andi rajin belajar agar mendapat nilai yang baik, termasuk jenis kalimat A. Perintah, B. Pengadaian, C. Penyebab, D. Tujuan. Jawabannya adalah D. Tujuan. Nomor 17, sinonim dari pandai adalah A. Bodoh, B. Pintar, C. Bingung, D. Jahil. Jawabannya adalah B. Pintar. Nomor 18, tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah adalah A. Titik, B. Tanda seru, C. Koma, D. Tanda tanya. Jawabannya adalah B. Tanda seru. Nomor 19, kata dasar dari penulis adalah tulis, B. Penulis, C. Menulis, D. Tertulis. Jawabannya adalah A. Tulis. 20, orang yang menyusun cerita disebut A. Pembaca, B. Penulis, C. Pemeran, D. Pendengar. Jawabannya adalah B. Penulis. Soal isian singkat. Soal pertama, lawan kata dari indah adalah jelek. 2, alat untuk menulis di papan tulis adalah kapur dan spidol. 3, sinonim dari bercahaya adalah bersinar. Nomor 4, orang yang membuat gambar disebut pelukis. 5, tempat kita membaca banyak buku adalah perpustakaan. Nomor 6, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat adalah untuk. Jawabannya menandai awal kalimat. 7, tempat tinggal presiden adalah di istana. Nomor 8, sinonim dari bahagia adalah senang. Nomor 9, paragraf. Dalam paragraf kalimat utama berfungsi untuk menyampaikan gagasan utama. Nomor 10, sebuah cerita memiliki alur tokoh dan latar. Nomor 11, kata dasar dari penyanyi adalah nyanyi. 12, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. 13, kalimat tanya adalah kalimat yang berakhir dengan tanda tanya. 14, tempat kita menabung uang disebut bank. 15, sebelum tidur sebaiknya kita titik gigi terlebih dahulu menggosok. Soal esai. Jelaskan perbedaan antara kalimat perintah dan kalimat tanya. Jawaban, kalimat perintah digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan kalimat tanya adalah
Kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan kata sinonim? Berikan contohnya. Jawabannya adalah sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata lain. Contoh cerdas dan pintar. Nomor 3, buatlah sebuah kalimat yang berisikan ajakan. Jawabannya, ayo kita belajar bersama di perpustakaan. Nomor 4, sebutkan 3 contoh tanda baca dan kegunaannya masing-masing. 1. Titik untuk mengakhiri kalimat berita. B. Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. C. Tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Nomor 5, ceritakan secara singkat pengalaman liburan. Jawaban dapat disesuaikan oleh siswa dengan menceritakan pengalaman liburan yang mereka miliki secara singkat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam RKB.